Kehadiran Gunung Semeru dalam naskah Tantu Pagelaran jadi bukti bahwa gunung para dewa penting dalam peradaban di tanah Jawa. Dalam naskah Tantu Pagelaran dikisahkan awal mula Gunung Semeru berasal dari India. Kala itu Pulau Jawa masih terombang-ambing oleh samudra. Dikutip dari Norman Edwin dalam tulisannya di majalah Suara Alam berjudul Pertapaan Kameswara dan Prasasti di Danau tahun 1992. Kedudukan Pulau Jawa digambarkan masih belum mantap pada posisi yang sekarang. Seketika Batara Guru sang penguasa tunggal memerintahkan para dewa dan raksasa untuk memindahkan Gunung Mahameru di India sebagai pemberat. Tujuannya agar Pulau Jawa tidak terombang-ambing lagi. Baik dewa dan raksasa langsung melaksanakan perintah sang Batara Guru itu. Dewa Wisnu menjelma menjadi kura-kura yang besar bukan main, lalu menggendong Mahameru. Dewa Brahma mengubah dirinya menjadi ular yang panjang sekali, lalu melilit gunung itu agar bisa ditarik ke tanah Jawa. Mahameru kemudian diletakkan di barat Pulau Jawa, karena tak seimbang dengan buru-buru mereka memindahkan Gunung Mahameru ke timur. Dalam perjalanannya, beberapa bagian dari Mahameru tercecer dan membentuk gunung-gunung di sepanjang Pulau Jawa. Mahameru pun berhasil ditempatkan di sebelah timur. Akan tetapi masalah belum lagi selesai, karena ternyata Gunung Mahameru itu miring ke arah utara. Diputuskanlah untuk memotong ujung gunung itu, lalu memindahkannya ke barat laut dan diberi nama Gunung Pawitra. Mahameru itu adalah Gunung Semeru, sedangkan Pawitra sekarang dikenal sebagai Gunung Pananggungan. Gelar Gunung Para Dewa pun dilegitimasi oleh cerita Gunung Semeru sebagai area pertapaan Dewa Siwa. Untuk memperindah lokasi pertapaan, Dewa Siwa disebutkan membuat sebuah danau untuk pemandiannya. Konon danau tersebut adalah Ranu Kumbolo. Kisah-kisah itu juga diperkuat dengan ditemukannya situs purbakala di sekitar Gunung Semeru. Yang paling terkenal adalah prasasti di Ranu Kumbolo dan Arcapada. Prasasti di Ranu Kumbolo yang berbahasa Jawa kuno diperkirakan telah hadir sejak awal abad ke-12. Pesan-pesan dalam prasasti berisikan tulisan memperingati kunjungan dari Kameswara, seorang raja dari kerajaan Kediri yang berziarah ke sebuah pemandian suci. Diduga raja pun sempat melakukan pertapaan di kawasan itu. Orang yang berjasa mengenalkan Semeru ke dunia adalah ahli geologi berkebangsaan Belanda, yaitu J.F. Klingnet. Klingnet yang penasaran dengan legenda Semeru menjadi orang pertama yang mendaki gunung itu. Menurut Karel Willem Wormser dalam buku Kemewahan Gunung-Gunung tahun 1928. Empunya buku menulis, Klingnet mendaki Gunung Semeru dari sebelah barat daya, lewat Widodaren pada tanggal 19 Oktober tahun 1838. Jalur itu dikenal sebagai jalur pendakian yang sukar. Akan tetapi setelah pendakian Klingnet, pendaki-pendaki Eropa lainnya muncul satu demi satu. Beberapa di antaranya ada nama seorang ahli botani berkebangsaan Belanda, yaitu F.W. Junghun, yang telah mendaki Semeru dari utara lewat Gunung Aye-Aye, Gunung Ider-Ider, dan Gunung Kapolo pada tahun 1844. Sesudahnya Residen Pasuruan mencoba peruntungan untuk mendaki Semeru, namun pihak Residen gagal mencapai puncak. Perlahan-lahan, Gunung Semeru pun menjadi populer. Kepopuleran itu berkat Badan Pariwisata bentukan pemerintah Hindia Belanda. Badan Wisata dengan akronim BVT itu lalu mencatatkan Semeru sebagai destinasi wisata wajib dikunjungi jika berkunjung ke Pulau Jawa. Lewat buku panduannya yang berjudul Java the Wonderland tahun 1900, Gunung Semeru menjadi destinasi yang banyak dibahas kala menyebut daerah Jawa Timur. Di tengah perjalanan melewati jalanan Mungal, sebuah pemandangan luar biasa terlihat dari terbuka di bagian selatan. Di sana kita melihat sebuah puncak gunung. Semeru berdiri dengan anggunnya dan berada di bawah kemegahan sinaran menyilaukan matahari pagi. Semeru terlihat jelas seperti kita melukis imajinasi, dengan warna-warna hidup melukiskan luas langit yang biru disertai bentangan hutan yang tertutup cemara hijau.
cerita dalam buku Java The Wonderland.